minta tolong Victor dipimpin dalam doa ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa. Saya akan memimpin dengan ajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami Bapa pada hari ini. Engkau masih mengizinkan kami hidup ya Bapa, dari pagi tadi kami bangun tidur sampai saat ini, dan Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, dan Engkau boleh memberkati ya Bapa, agar boleh berawal hingga berakhir dengan baik ya Bapa. Bapa juga berkati kami sebagai siswa yang akan mendengar dan melihat materi yang disampaikan pada Daniel. Kiranya apa yang disampaikan pada Daniel boleh kami pahami dan bisa praktekkan ya Bapak, dan boleh berguna untuk masa depan kami ya Bapak. Dan juga berkati Pak Daniel yang akan mengajar kami, berikan kepada Pak Daniel juga kesehatan dan hikmat agar bisa mengajar kami dengan baik ya Bapak. Doa kami, ampuni salah dan dosa kami, karena kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Victor. Ganti layout dulu. Ya. Oke. Sudah mulai gabung semuanya. Putra putri pada sehat tuh ini. Puji Tuhan, sehat Pak. Puji Tuhan Pak, sehat. Puji Tuhan. Karel sudah siap angkut beton Karel? Ya, saya presentasi dulu. Oke, kelihatankah? Kelihatan Pak. Ya, ini pertemuan kita terakhir kan ini ya. Ini pertemuan kita terakhir nih. Sebelum negara api menyerang, pertemuan kita terakhir ini. Nah, ini masih banyak kekurangan gitu. Tapi kemarin saya lihat Victor bersama adik-adiknya kemarin cukup luar biasa gambarnya habis. Bagus. Nah, kita akan men-setting hari ini kita akan men-setting nanti hasilnya akan berbuat menjadi sebuah denah. Menjadi sebuah denah gitu. Jadi denah perumahan. Nah, kalau kosongan seperti ini kan tidak bisa apa ya, menginformasikan apa-apa ini ruangan apa begitu ya. Kalau denah yang 3D, 3 dimensi itu perlu dijelaskan dengan perabot. Beda dengan AutoCAD. Kalau AutoCAD karena itu gambar 2 dimensi, perlu hanya diberikan penjelasan dengan tulisan saja cukup gitu ya. Tetapi kalau desain 3 dimensi ada baiknya memang kita tambahkan ornamen-ornamennya. Nah, ini beberapa contohnya, ada mobil gitu ya, ada mobil. Oke, ya. Ada mobil, ada lampu apa ini? Lampu teras gitu kan. Ada kalau ini apa? Kloset duduk ya kan. Terus ada beberapa tanaman perdu. Terus untuk interiornya ada apa itu? Sofa gitu ya, sofa. Lalu meja, partisi gitu ya. Ini arsitektur semua ini. Terus kabinet untuk TV. Ya,
Kira-kira itu. Terus ada beberapa hal yang masih kurang adalah dengan ornamen di mana ini, di kamar. Nanti kita tambahkan. Nah, sekarang kita mulai gitu ya. Jadi ini caranya itu sebenarnya hanya copy paste. Caranya ketika kalian sudah mendownload di warehouse gitu ya. Kalian kan nanti buka filenya. Ya isinya apa di situ? Kalau Kemarin ada ini apa namanya? lampu, Kuatnya terus mana? kloset, ya nanti itu nanti di apa? Oh, Di sama grup ya. nanti di copy saja gitu ya. Misal saya buka contoh gambar yang sudah jadi aja. Di sini kan ornamennya sudah banyak. Ini saya juga ambil di warehouse banyak sekali. Banyak sekali. Untuk kamar ini saya coba copy yang ini aja. Ini kamar. Ini kan kamar nih. Nah, ini kamar nih. Saya coba copy perabotnya. Jadi ini tadi ya, kita klik barangnya, perabot atau apapun itu yang ada di sini. Ya, diklik karena ini grup ya. Jadi tinggal di copy aja, edit copy. Ya, nanti kalau tanda loadingnya tadi sudah hilang, itu nanti kita pindah ke pekerjaan yang kita sedang kerjakan. Edit lagi, paste. Nah, nanti akan di sini dia. Nah, di sini. Nah, ini kita bisa edit lagi menggunakan apa? Rotate. Nah, karena kalau kamarnya ini kan arahnya misalkan ini ya, mau kita tempatkan di kamar ini kan tidak cocok. Jadi harus diedit dulu. Kita rotate dulu. Rotate nih. Letakkan aja di sini. Ini kita tarik garis ke sini, terus kita mau rotate arahnya kemana. Jadi ini kepala ini itu rencananya ada di sini. Jadi ini toh, lalu kita putar. Nah, putar berapa ini berarti? 90 derajat. Lalu kalau sudah dipindah, di move. Pindahkan ke sini. Ya, karena pengen lihat apa kalau tidur pengen lihat pemandangan di sini gitu misalkan. Ya. Lalu kita coba koreksi. Sudah betul tata letaknya ini kah? Atau ada tempat untuk sembunyi tikus misalkan. Nah, ternyata masih ada rongga. Ini harus kita pindah lagi. Ingat ya, mindahnya ini kalau ada, ini mindah yang ngawur itu seperti ini. Tapi kalau ada warna merahnya, ini berarti searah sumbu koordinat. Nah, seperti ini. Ya. Lalu ini ada yang masih tenggelam nih furniturnya Pak, tertanam di keramik ya. Kita klik terus kita naikkan ke sumbu yang ke atas. Ingat ya, kalau merah tadi kan ke arah sana, kalau hijau nanti ke arah sana. Kita butuhnya yang warna biru arah ke atas. Nah, ini blue axis. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik lagi. Nah, ini sudah. Nah, ini kolongnya sudah ada. Kalau tadi kan tenggelam. Ya kan? Ya, ini posisinya. Lalu kita akan kamar yang satunya lagi Pak. Sebelah sini Pak. Oke, ya sudah. Ini tinggal kita copy aja. Ingat, copy itu kalau di SketchUp itu kita masih pakai operasi move, tetapi pakai ditambahi oleh tombol CTRL atau kontrol. Jadinya ada tanda plusnya nanti di anak panah ini. Nah, ada tanda plus seperti ini. Lalu kita klik satu kali, kita geser. Nah, dia akan multiply itu atau mengcopy. Nanti, nah ini terserah mau dipepet ke sini atau ke sini gitu ya, selera masing-masing ya. Nanti yang sebelah sini rencana lemari Pak. Oh iya, oke, enggak masalah gitu. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini untuk bednya. Pak, kamar sini belum? Ya, kamar sini belum. Kita keluarkan dulu pakai operasi copy. Lalu ini karena ini letaknya ini berarti kemungkinan ya secara tata letak berarti kepalanya yang ada di sini nanti.
Karena di sini kan pintu kamar mandi, tidak mungkin nanti dikasih apa itu, dikasih yang untuk kepala di sini, itu kan tidak cocok ya. Kita rotate itu. Nah, sorry. Ini kita pilih dulu. Kita rotate. Lalu kita pindah. Kalau ini tidak pakai kontrol karena hanya memindah. Nah, letaknya di sini. Sekarang kita coba cek, ini sudah benerkah atau tenggelam kah? Ternyata tenggelam juga. Jadi harus kita naikkan. Ini kita move ke atas gitu ya. Ya, ke atas begini. Ya, ini ya sudah ada. Nah, ini lupa kamar mandinya belum ya, belum dikasih pintu ya, nanti kita buatkan pintunya. Oke, terus mobil kita pindah kemana? Pindah sini ya. Mobil ya ada di carport ya, kita akan di carport. Nah, coba kita sambil cek apakah rodanya ada yang tenggelam. Tenggelam ini, kita naikkan. Nah. Oke. Nanti kita kalau lihat, nanti dilihat dari depan itu kurang lebih sudah ya, kanan kiri proporsinya oke lah ya. Karena kalau terlalu mepet ke sini kan, sementara ruangnya luas kan kurang pas. Nanti kalau buka pintunya nanti tidak bisa gitu. Keren sekali ya, kayak mobil saya ini. Oke. Lalu ornamen kloset. Nah, kloset ini kita pindah. Paling gampang kita tarik yang paling bawah ini. Kita pindah. Kloset jangan diletakkan di teras ya. Pamalik gitu ya. Harus diletakkan di kamar mandi. Nah, di sini. Oke, tata letaknya begini. Pak, di sini boleh enggak, Pak? Oh, iya. Saya sarankan untuk kamar mandi ya klosetnya ya jangan depan pintu persis lah. Mepet sini Pak, jangan. Nah, nanti kakinya yang sebelah sini nanti bagaimana? Dikasih space. Kalian duduk itu kan kakinya kan kanan dan kiri toh letaknya kan. Nah, ini harus dikasih space yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini. Oke. Waduh, tenggelam Pak. Oh, ini ceper, setelan ceper ini. Setelan ceper. Ya kita naikkan. Mantap sudah nih. Nah, kan? Pertimbangannya itu kalau misalkan ya ada orang nggak tahu masuk jebuet itu kan nggak langsung ngowoh di depan. Jadi kalau ada yang nongkrong di sini nggak kaget. Nah, itu pertimbangan. Ya kok kloset yang kamar 1 belum Pak? Oke, kloset kamar 1 belum, kita copy. Pak, arahnya bagaimana Pak ini? Masa klosetnya begini ya? Ya tinggal di rotate aja tuh, nggak usah bingung gitu kan. Rotate aja begini. Lalu kita pindah ulang. Jangan naik-naik ini. Ya, kurang lebih ini. Sudah pas belum? Kita coba lihat dari atas. Jadi ketika nanti di print out denahnya itu tahu posisinya. Oh, posisinya ini ternyata untuk kamar mandi gitu ya. Terus ini untuk kamar gitu. Dari mana tahu? Ya tahulah gitu. Nah, dilihat dari posisinya ini kan sudah ketahuan. Oke. Lalu nih ada tempat TV ini. Tempat TV ini berarti cenderung ke lebih kemana? Ruang keluarga. Ya, kita pindah ke ruang keluarga. Kamar boleh kasih ini Pak? Ya boleh tapi jarang, lebay sekali itu. Masa kamar dikasih itu. Walau ambil TV-nya boleh. Nah disinilah kira-kira. Oke, kita cek. Nah, ini masih ada tempat untuk tikus ini. Ya, kita geser. Jangan mepet-mepet, jangan mepet-mepet tembok.
Oke, ini ya, jadi kalau terlihat dari atas itu atau dari depan ini kan kalian duduk di sini itu kan, wah nonton TV sama anak-anak di depan sini gitu kan kelihatan kan syahdu gitu. Terus eh, partisi. Nah, partisi ini kan sebentar tujuannya itu untuk sebagai pembatas ruangan non tembok. Nah, ini nilai arsitekturnya juga bagus, tinggi gitu ya. Nanti saya kasih lihat hasil rendernya. Kalau partisi, rumah dikasih partisi itu seperti apa gitu. Kalau Victor sudah belajar render itu pasti udah tahu ya. Oke. Partisi coba kita letakkan di sini. Ini sebagai pembatas untuk ruang. Wah, ruang tamunya terlalu Pak. Ini terlalu sedikit ini. Ya sudah, kalau enggak kita mundurkan lagi. Kita mundurkan lagi. Menjadi pembatas. Nah, ini. Kayak misal di sini. Walaupun masih agak nutup, sebenarnya kurang pas ini ya. Oke, terus sofa-sofa ini Pak. Nah, ini sofa kan masih belum grup ke grup, ini masih pisah-pisah. Nah, ini ada baiknya kita satukan gitu ya. Menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kita sudah pilih semua dari pakai kontrol, ini kita klik kanan make group. Kalau yang ini enggak usah. Karena ini kalau di grup satu-satu enggak mau pisah dia. Nah, coba kita pindah. Kita letakkan di ruang tamu. Pak, ini letaknya di pintu Pak. Oke, terbalik. Terbalik berarti ya. Kita rotate dulu. 180 derajat ya. Ya, oke dia. Ini dia. Pas. Nah, ini. Ya. Nanti kalau di render jadinya bagus. Bukan di rendi ya, tapi di render. Kita kasih lihat nanti kalau ruangan ya, ornamen seperti ini di render itu jadinya seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan ya. Jadi kelihatan ini kelihatan kayak rumah asli atau rumah buatan kira-kira menurut kalian? Kelihatan di HP enggak ini? Halo? Kelihatan ya. Iya Victor, kelihatannya kayak rumah Kelihatan. asli atau Kelihatan. hah? Kayak asli Pak. Kayak asli ya. Tapi sebenarnya enggak asli ini. Ya inilah kekuatan render gitu. Kalian jangan sampai bangga hanya dengan V-Ray. V-Ray itu banyak sekali yang perlu setting. Harus disetting pencahayaannya. Ini kalau pencahayaannya misalkan kurang pas, itu nanti jadinya ya masih kelihatan kayak gambar animasi. Ini kan seperti tidak animasi. Padahal sebelumnya itu gambarnya itu seperti ini. Sebelumnya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Oh. Bisanya jam 1 atau jam 3? Kena jam biasa ya? Enggak sih. Jam 1 aja ya? Ya. Mungkin mereka enggak. Ini ya ini awalnya ya. Ini kan kalau ini bagaimana Victor atau Rico tadi? Kelihatannya piye? Ini masih animasi banget ya. Masih belum halus lah. Ya Pak, animasi Pak. Animasi banget ini. Ya, ini animasi banget. Tapi kalau nanti sudah jadi rendernya, interior desainnya nanti. Jadi kalian nanti satu paket itu tidak hanya menggambar eksterior tapi interiornya juga. Nanti saya ajari tata teknik cahaya juga. Tapi yang kemarin mencoba itu waktu malam-malam itu saya lihat gambarnya bagus-bagus. Bagus-bagus itu gambarnya itu. Sudah cukup bagus.
untuk ukuran baru pertama kali masuk lab itu ya. Saya yakin nanti bisa mengembangkan diri. Ini bisa download, bisa buat sendiri sesuai kreativitas masing-masing. Nah, nanti kalau sudah ya, ini kan nggak ada yang tahu ini asli Pak, bukannya ini foto rumah di foto, enggak ini asli animasi maksudnya. Lalu kita render pakai V-Ray. Nah, jadinya seperti ini. Ya itulah kenapa kita memang kalau 3 dimensi itu perlu detail di tata letak, tata ruangan ya karena ini sebenarnya yang nanti harus kita kerjakan. Nah, ini kalau sudah ya kita langsung membuat setting taman gitu ya. Taman karena ada tanaman perdu. Ya ada baiknya taman itu kan standar. Kita buka grupnya dulu ya. Ini. Lalu kita coba tarik ke sini. Ini standar, tidak harus seperti saya, tetapi kalian bisa eksplorasi hal yang lain. Ya, saya biasanya ini 50 cm. 50 cm ya. Terus saya ke dalam itu setebal batu bata 0,15. Materialnya biasanya saya polis konkret. Polis konkret itu beton yang halus gitu ya. Lalu kita pull. Nah, lalu ini kita naikkan. Selevel yang jelas jangan sampai sama levelnya dengan ini gitu ya. Ya, mungkin segini. Nah, seperti ini. Nah, lalu tanaman perdu tadi kita letakkan. Nah, ini tanaman perdu. Bukan perdukunan ya, tapi perdu. Kalau yang ada menemukan gambar janda bolong atau apa mau ditanam di sini ya boleh, nggak apa-apa gitu. Lah mana Pak hilang Pak? Iya. Ini gambarnya jangan-jangan di belakang, di bawah. Nah, teman-teman. Jadi kita harus setting ulang. Oke, terus ini kita pindahkan ke sini. Memang prosesnya kalau perdunya agak repot. Ya, coba kita tempelkan lah. Kayak apa toh gambarnya perdu itu Pak? Ya kayak ini nih. Ini tapi kalau di render jadinya bagus. Jadi kayak tanaman beneran. Jadi kayak tanaman beneran. Kelihatannya begini, animasi banget. Tapi nanti kalau sudah di render itu jadinya tanamannya nah, kayak ini kan sebenarnya tanaman yang sedang viral ini. Kita pokoknya cari yang viral-viral aja dulu deh. Oke, ini terus kita tinggal menggambar fasad depan ya. Fasad depan. Kita biasanya kalau saya buat kolom aja seperti 0,3 ini. Oke, lalu kita naikkan setinggi mana ya? Oh, sorry. Ini saya letakkan tidak di grup ya, berarti ya. Saya harus masuk grup dulu. Nah, ini dia. 0,3 terus titik koma 0,3. Ini artinya kita sedang membuat square 30 kali 30.
Lalu kita naikkan. Nah, ini pilarnya, lalu lampu ini baru kita tempelkan di pilarnya. Nah, yuk kita mulai. Ini lampu ini juga tersedia banyak di jenis-jenisnya di warehouse. Nanti bisa diunduh gitu ya. Nah, titik penempatan lampunya ya normal ya, jangan terlalu di bawah, jangan terlalu di atas. Ini kalau terlalu di atas nanti seperti ini. Coba kita lihat dari depan apakah komposisinya kurang pas. Kalau kurang pas kita geser dari tengah-tengah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik ketik kontrol, lalu kita letakkan di sini, lalu kita geser, letakkan di tempat yang sama tadi kolomnya. Jadi dia penempatannya sama. Nah, ini kita sudah dapat teras, sudah dapat gambaran-gambarannya ya. Nah, lalu sebelum kita render itu kita kasih warna dulu. Nah, warna ini kalian akan mendapatkan materi warna gitu dari multimedia. Kita kolaborasi gitu. Jadi untuk desain ini itu kita tidak bisa idealis gitu. Misalkan Karel gitu. Karel anak pang gitu ya. Anak pang ini senengane ireng kabeh, hitam semua. Wes pokoknya rumah saya suka yang hitam semua. Hah? Sopo sing pang sopo? Ada yang pang Karel. gitu. Nah, Karel loh. Lah ya Karel iki pang gitu. Wah, gitu ya. Itu dia kebetulan kaosnya hitam semua, celananya hitam gitu ya, sampai wasak kabehane hitam semua. Jadi dia pengen bangun rumah itu catnya hitam semua. Nah, saya tekankan kita tidak bisa idealis seperti itu karena rumah yang kita desain itu bukan untuk kita sendiri tapi untuk kita jual karena kita bisnis konstruksi dan properti kan. Tidak mungkin kalian jadi developer rumah itu karena saya ini temanya itu Pak, punk estate gitu misalnya atau perumahan punk city gitu, nggak bisa kayak begitu. Jadinya nanti repot. Atau ada yang penyuka fanatik warna pink gitu. Lah iya, apa semua suka warna pink kan enggak gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita ya browsing aja ke brosur-brosur perumahan itu rata-rata yang mereka apa gitu ya. Warna-warna netral itu putih. Kalau enggak yang biasa variasi itu ya abu-abu, light grey gitu ya. Ungu Pak, ungu janda Pak, ungu janda dari mana gitu ya. Ya ini biasanya ini light grey gitu ya. Coba kita. Nah, ini jadi light grey semua. Ya. Ya, misal seperti ini. Nah, terus yang interior warnanya putih. Interior warnanya putih Pak. Yo mas monggo gitu ya. Supaya nanti di pencahayaan di interior itu jadi bagus. Nah, lalu untuk yang atas kita kasih warna putih aja. Aduh, sorry. Yang atas ini kita kasih warna putih. Nah, supaya nanti ketika di atas kelihatan. Nah, kalau sudah, nah ornamen-ornamen di sebelahnya ini harus kita singkirkan dulu. Boleh dihapus atau boleh dipindah gitu ya. Lalu kalian klik yang ini, gambar ratap dari atas atau top ini. Jadi nanti jadi gambarnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah top. Lalu kalau yang
sudah ada virenya, itu ada ornamen seperti ceret atau apa ini, teko ya. Nah, ini ornamen render. Nah, di sini ornamen lampu. Nah, untuk setting gambarnya kita setting dulu. Kita settingnya ya kayak bola apa kasti ini, setting gitu ya. Jadi dia nanti akan muncul settingannya. Saya tidak akan demo apa settingan ini tuh harus 2000 pixel gitu. Tapi umumnya kalau kita ingin mendapatkan kualitas gambar yang bagus minimal tuh 2000 pixel. Hanya yaitu 2000 pixel itu selesai kalau gambarnya kompleks. Itu sampai 4 setengah jam selesai. Nah, ini settingannya medium ya. Standarnya kita geser ke high, very high. Jadi nanti kualitas gambarnya jadi bagus. Lalu render output. Render output ini kita misalkan 1000 aja deh, 1000 pixel. 1000 pixel ya. Nah, ini untuk setting ya. Terus yang ini adalah gambar material. Nah, material mana yang kita pilih? Misalkan keramiknya mau saya buat mengkilat, Pak, atau mobilnya saya buat mengkilat. Ya sudah, ini ada pipet. Kita letakkan di mobil misalkan. Cat mobil ini warnanya apa? Nanti kedetek di sini. Nah, jadi deteknya warnanya ini. Ini kalau mau diedit ya quick setting. Di sini ada diffuse color, ada reflection. Reflection itu kalau kita penuhkan, itu dia nanti akan jadi mengkilat. Tapi kalau ini kita turunkan, maka dia jadi doff. Doff itu tidak mengkilat ya, burem. Nah, kita doff. Nah, saya kalau mobil biasanya settingannya mengkilat. Tapi jangan kalian jadi mengkilat semua ya. Misalkan rumput kalian buat mengkilat, wah itu repot nanti, jadi jelek, jadi kayak bunga plastik. Terus refraction itu tembus pandang. Jadi kalau ini contoh kaca ya, kaca itu settingannya kalau kaca mobil itu pasti ada refractionnya. Nah itu tembus dia mengkilat tapi tembus gitu loh. Jadi dalamnya itu kelihatan. Nah ini biasanya untuk settingan kaca kalau refraction. Nah kalau lantai seperti ini standarnya kan memang masih doff ya, masih doff. Nah itu kadang ya untuk lantai rumah agar lebih mengkilat ya tidak usah banyak-banyak segini aja. Ini sudah cukup mengkilat. Nah sudah ada kelihatan bayangannya. Sudah cukup mengkilat. Kalau untuk furniture atau apa mau dibuat mengkilat ya silahkan. Ya, misal ini furniture ini. Nah, ini sudah mengkilat, sudah cukup. Oke, kalau sudah, ini ada tanda teko ini, tinggal kita tunggu. Tinggal kita render. Diklik aja. Lalu ini jendelanya ditutup. Nanti dia akan muncul jendela render. Render gitu ya. Nanti saya tidak akan tunggu sampai selesai. Nah, tapi ya ini jendela rendernya sudah mulai. Jadi dia nanti di belakang sini ada progresnya. Kalau sudah 100%, nah itu berarti dia nanti akan berhenti sendiri. Jadi kalau spek komputernya bagus, dia akan semakin cepat. Tapi spek kalau komputernya kalau lambat, dia ya akan semakin lama. Nah, gambar ini nanti akan jelas sendiri. Ini kan masih blur. Dia masih proses merapatkan gambar. Nah, jadi ya seperti itu prosesnya. Nah, bayangan-bayangan ini adalah setting matahari. Setting matahari itu di mana? Sebenarnya ada di sini. Ini JFMAMJ itu nama bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Lalu di sini itu jamnya. Nah, kalau tadi saya lupa setting, ini sebenarnya settingnya harus di jam 12 di noon sini. Nah, supaya apa? Bayangannya itu tidak miring-miring. Tapi kalau nanti kita untuk render tampak itu saya sarankan itu pakai bulan Oktober dan pukulnya itu sekitar pukul 4 sore. Itu warna sinar mataharinya bagus sekali. Jadi seperti itu.
Ya kita tunggulah ya ini. Tunggu sebentar lah. Nah, katakanlah misal ini sudah 100%, lalu ini akan stop sendiri nanti. Jangan lupa disimpan. Misalkan ini kan format standarnya PNG. Ya kita simpan PNG itu nanti, kalau PNG itu nanti ini yang warna abu-abu ini nanti akan jadi transparan. Kita bisa edit di Photoshop. Kita simpan di PNG aja. Ini denah latihan 1 gitu misalkan ya. Nah, letaknya di mana? Di picture. Lalu kita save. Ini ukurannya 1000 pixel ya. Coba nanti kita lihat hasilnya di picture seperti apa. Nah, ini sudah muncul. Kita coba buka. Ya, ini yang warna kayak bendera apa? Balap ini transparan, ini bisa kita tempelkan di manapun pakai Photoshop. Nah, ini seharusnya tadi kan belum sempurna ya. Jadi nanti hasil rendernya nanti jadi bagus. Nah, gambar ini nanti bisa dijadikan di perumahan itu apa ya. Nanti tinggal dikasih tulisan, diedit di Photoshop dan sebagainya. Nah, itu nanti akan jadi gambar brosur. Jadi begitu. Nah, ini untuk pertemuan kita sampai hari ini. Jangan lupa disimpan, Ctrl S. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum. Cukup ya, ini videonya nanti kita share. Nanti silakan dilihat kembali supaya lebih jelas ya. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan minta tolong dengan kasih Riko dipimpin dalam doa. Silakan Go. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Engkau telah menguatkan kami Tuhan lewat ini Tuhan. Dan atas materi Tuhan yang telah memberikan Tuhan lewat Pak Daniel Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati selalu Tuhan Pak Daniel Tuhan, supaya diberikan kesehatan selalu Tuhan, apapun yang dibuatnya selalu berhasil Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan materi yang telah diajarkan ini Tuhan dapat berguna Tuhan buat masa depan kami nanti Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri kegiatan pembelajaran ini Tuhan. Ini doa anak-Mu dalam Yesus Tuhan. Amin. Kita foto sebentar.